Sekarang saya simpulkan seperti ini. Ketika ada wanita mengeluarkan darah lebih dari 15, ini contohnya misalkan biasanya saya mengeluarkan darah selama 7 hari, ini setelah 7 kok belum, ditunggu sampai hari yang ke-15 kok masih keluar darah, berarti mengalami namanya istihadah. Ketika mengalami istihadah seperti itu tadi, jangan sampai kita mengambil hukum yang instan, yang 15 itu haidnya, selebihnya adalah istihadah. Dan demikian karena ada hukum tersendiri bagi wanita yang istihadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'dah. Yang kami hormati segenap jajaran PAJ Mojo Anyar Terima kasih. Ingkang purun hormat, purun dereaken pengawasan Risalatul Mahid ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat walafiat. Dan semoga ilmu yang kita belajar ini nanti bisa bermanfaat, walaupun hanya sedikit nih. Karena apa? Pengajian Risalatul Mahid ini sudah berjalan beberapa bulan yang lalu. Kemudian ini ada program baru di awal tahun yang baru ini. Jadi ngaji Risalatul Mahid bisa giliran per PAJ se-Kabupaten Mojokerto. Dengan tujuan apa? Supaya nanti bisa bermanfaat merata di kaum-kaum kita. Yang mana tujuannya tidak ada tujuan yang lain, cuman kami itu dari pihak PC LDNU itu kemarin melihat-lihat keadaan di masyarakat yang banyak berlaku, yang banyak difahami. Apalagi ini kaum-kaum kita, seharusnya kita itu lebih memahami apa yang benar-benar kita butuhkan, apalagi tentang masalah-masalah yang memang kita sendiri itu mengalami. Ya, seperti halnya masalah haid, nifas, dan juga istihadah. Di kalangan kita banyak faham-faham atau kefahaman yang harus diluruskan. Oleh karena itu kami membuat program ngaji digital ini supaya kita itu tidak salah paham tentang apa yang kita dapatkan, kita pahami yang cuman sebagian-sebagian. Jadi ini kita luruskan bagaimana ketika seorang wanita itu mengeluarkan darah, apakah darah yang kita keluarkan itu semuanya dihukumi haid? Apakah darah yang kita keluarkan itu namanya darah nifas dan lain sebagainya? Ini kita harus benar-benar tahu. Karena apa? Mengaji tentang bahasan seperti ini bagi kaum-kaum kita itu hukumnya adalah wajib. Yajibu 'alal mar'ah
an tata'allama ma tahtaju ilaihi min ahkamil haid wal nifasi wal istihadah. Jadi wajib bagi para perempuan untuk belajar tentang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum haid, nifas dan juga istihadah. Karena apa? Di kalangan kita banyak kefahaman yang benar-benar harus kita luruskan. Di antaranya ini, kalau kita telusuri, kita selidiki, banyak di kalangan kita ketika ada seorang wanita mengeluarkan darah, kemudian ini contoh simpel saja nih, mengeluarkan darah lebih dari 15 hari. Misalkan saya contohkan, nggak banyak-banyak lah, 18 hari saja misalkan. Nah itu di kalangan kita banyak yang menyimpulkan. Karena apa? Cuman kefahamannya minim. Jarang yang mau belajar tentang hukum-hukum haid, nifas dan juga istihadah. Tahunya cuman paling sedikit haid adalah 1 hari 1 malam, paling banyak haid adalah 15 hari 15 malam. Itu simple ya. Lah ketika ada wanita mengeluarkan darah lebih dari 15 hari 15 malam, maka jangan sampai kita menyimpulkan, karena kita paham, oh yang 15 hari itu karena kebanyakan haid itu kan 15 hari, paling banyaknya haid adalah 15 hari 15 malam. Berarti ini suatu contoh, andaikan ada wanita mengeluarkan darah 18 hari, bagaimana? Sekarang mungkin bisa saya survei ke panjenengan. Bagaimana cara menghukuminya? Darah yang kita keluarkan itu darah apa saja? Darah yang kita keluarkan itu masih bercampur. Jadi ini harus hati-hati. Ketika ada wanita mengeluarkan darah lebih dari 15 hari 15 malam, itu nanti harus digolongkan pada golongan mustahadah. Di orang yang istihadah itu namanya mustahadah. Mustahadah sendiri itu nanti diklasifikasi menjadi 7 golongan. Jadi tidak harus kita ambil hukum yang 15 itu haid, selebihnya istihadah. Seperti tadi misalkan mengeluarkan darah selama 18 hari. Kalau di kalangan umum berarti yang 15 itu haid, karena paling banyaknya haid adalah 15 hari 15 malam. Berarti selebihnya istihadah. Padahal tidak demikian. Lah terus bagaimana? Harus tahu orangnya terlebih dahulu, yang mengalami, yang mengeluarkan darah itu bagaimana. Nanti hukumnya juga berbeda. Nah ini yang harus kita luruskan, kita pahamkan kepada kaum kita, biar apa? Tidak salah dalam menghukumi darah yang kita keluarkan. Karena apa? Kalau kita salah menghukumi darah yang kita keluarkan, itu juga akan berakibat kepada ibadah yang kita kerjakan. Otomatis belum waktunya mandi misalkan, berarti kan mandinya juga tidak sah. Sholat yang dikerjakan itu sholat apa saja, itu juga harus diperhatikan. Maka tujuan kami di sini untuk mengaji risalah, memberikan kefahaman yang selama ini belum difahami atau kurang difahami di kalangan kita, supaya nanti ketika kita menentukan darah yang kita keluarkan itu tidak salah. Semoga ibadah yang kita kerjakan juga menjadi ibadah yang diterima oleh Allah. Karena apa? Kita dalam bersuci juga benar penentuannya. Itu contoh simpel saja nih. Kemudian untuk meneruskan materi yang kemarin, karena ini modelnya ngaji yang berkelanjutan ya. Jadi dari Sabtu yang depan
Sekarang kita teruskan, bersambung babnya itu meneruskan bab yang kemarin. Kemarin kami sudah menerangkan tentang pembagian mustahadah yang keempat. Monggo ingkang sampun ngasto. Iki Ahidal Karim, ada yang membawa kitab ini dari Mojo Anyar. Ini saudara seperjuangan. Mungkin besok bisa diteruskan ngajinya oleh sebelahnya Mbak Ketua nih, ya. Kemarin kita sudah sampai pada surah yang keempat. Ini saya ulas sedikit. Pembagian mustahadah yang keempat berarti menerangkan ketika ada seorang wanita mengeluarkan darah lebih dari 15 hari 15 malam, maka cara menghukuminya bagaimana? Karena darah yang dikeluarkan ketika mengeluarkan darah lebih dari 15 hari 15 malam, darahnya itu masih bercampur, ada haidnya dan juga istihadahnya. Untuk menentukannya kita tidak boleh mengambil instan. Maksudnya bagaimana? Yang 15 kita ambil haidnya, selebihnya istihadah. Tidak bisa demikian. Karena apa? Ada keterangannya masing-masing. Ketika ada perempuan mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, maka harus dilihat terlebih dahulu dia sudah memiliki adat atau kebiasaan haid atau belum. Jadi kadang kan ada wanita yang baru pertama kali mengalami menstruasi, itu namanya mubtada'ah. Ada wanita yang sudah berulang kali haid dan suci, namanya mu'tadah. Itu nanti hukumnya juga berbeda-beda. Ketika sudah tahu orangnya, kemudian harus tahu lagi darah yang dikeluarkan. Darah yang dikeluarkan ketika wanita itu istihadah, bagaimana darahnya? Darahnya itu satu macam atau beberapa macam? Sekarang surah yang keempat ini menerangkan ketika ada wanita yang mengeluarkan darah cuman satu macam. Jadi dari awal sampai akhir itu kuat lemahnya sama. Misalkan saya gambarkan mulai tanggal 1 keluar darah sampai 1 bulan itu keluar darah merah. Dari awal sampai akhir kuat lemahnya sama. Tanggal 1 sampai tanggal 10 warnanya sama, merah semua. Kuat lemahnya juga sama. Atau wanita yang mengeluarkan darah yang tidak bisa menentukan karena kesulitan mungkin, atau karena ketidakpahamannya, jadi tidak tahu oh ini yang kuat, ini yang lemah, maka ini namanya adalah ghairu mumayyizah. Berarti namanya sudah mu'tadah, ghairu mumayyizah. Kemudian wanita ini juga mengerti akan kebiasaan haidnya setiap bulan. Beda cerita nanti beda hukum. Sekarang kita menentukan hukum yang bagi perempuan yang sudah memiliki kebiasaan haid, darah yang dikeluarkan satu macam. Dia bisa mengetahui kebiasaan haidnya setiap bulan, baik itu berapa lama biasanya haid, kemudian berapa lama dia suci. Kemudian pada suatu bulan dia mengalami istihadah, berarti mengeluarkan darah lebih dari 15 hari. Kalau ada orang yang demikian, berarti dia sudah pernah haid dan suci, darahnya cuma satu macam. Dia bisa mengetahui kebiasaan haidnya, baik itu dari kadar berapa lama dia haid, berapa lama dia suci, dia tahu. Kemudian dilihat dulu juga adatnya dalam setiap bulan itu sama atau tidak sama. Terkadang kan ada wanita mengeluarkan darah yang rutin setiap bulan selalu sama. Misalkan bulan 1 biasanya haid 7
hari, kemudian suci. Bulan berikutnya juga sama, 7 hari, kemudian suci. Bulan berikutnya juga sama, 7 hari, kemudian suci. Berarti adatnya setiap bulan selalu sama. Kalau adatnya selalu sama, kemarin sudah diterangkan, wanita yang sudah memiliki adat kemudian sudah pernah haid dan suci, darahnya cuma satu macam, dia ingat kebiasaan haidnya setiap bulan, adatnya selalu sama, maka haidnya dikembalikan sesuai adatnya. Berarti ketika dia istihadah, misalkan bulan 1, 2, 3, 4, haidnya selalu sama, rutin. Bulan kelima dia mengeluarkan darah lebih dari 15 hari. Untuk menentukan darah yang dia keluarkan mana haidnya, mana istihadahnya, karena dia memiliki adat yang selalu sama, darahnya cuma satu macam, maka haidnya juga dikembalikan sesuai kebiasaan haidnya setiap bulan. Berarti haidnya yang diambil adalah 7 hari. Karena memang memiliki adat yang selalu sama. Nah sekarang yang rumit, kalau adatnya tidak sama. Nah ini yang banyak berlaku di kalangan kita ya. Setiap bulan haid tidak sama, kadang sedikit, kadang banyak. Misalkan bulan 1 dia haid selama 7 hari, bulan 2 haid selama 6 hari, bulan ketiga haid selama 5 hari. Berarti tiap bulan dia haid selalu tidak sama. Lah apakah bisa dikembalikan seperti tadi? Kalau seperti tadi itu kan hukumnya, kalau dia memiliki adat yang selalu sama, dikembalikan sesuai adat yang selalu sama tadi. Untuk menentukan bagi wanita yang memiliki adat yang selalu berbeda, jadi tiap bulan tidak sama, kadang sedikit, kadang banyak, maka itu nanti harus dilihat dulu siklusnya bagaimana. Jadi kemarin ini pembahasan tentang istilah-istilah yang harus dipahami seorang wanita ketika mengalami istihadah. Jadi ada namanya takarrur, ada namanya daur, ada namanya intidham, ada namanya nisyan intidham, ada namanya naubah akhir. Ketika ada wanita mengeluarkan darah lebih dari 15 hari 15 malam, kemudian adatnya setiap bulan dia selalu ingat, tetapi adatnya itu berbeda-beda tiap bulan, maka ketika dia mengalami istihadah, haidnya nanti dikembalikan pada apa? Ini nanti juga diklasifikasi lagi. Kemarin diterangkan ada 6 klasifikasi. Jadi harus tahu siklusnya setiap bulan itu bagaimana. Jadi perputaran haid panjenengan itu setiap bulan bagaimana. Ini pentingnya bagi kita untuk selalu mencatat rutinitas haid setiap bulan. Panjenengan nggih ditulis nomor bulan? Alhamdulillah. Karena apa? Tujuannya ketika nanti kita itu dihadapkan pada permasalahan istihadah, ada hukum secara pasti. Kalau nanti tidak ada catatan, diingat juga tidak ingat, niki mangke malah hukum ruwet. Masuk hukum namanya mutahayyir. Ketika wanita itu setiap bulan mengalami menstruasi, hendaknya dicatat, saya mulai haid tanggal sekian, jam sekian, suci tanggal sekian. Ini penting. Ketika nanti kita mengalami istihadah, ada hukum secara pasti. Seperti ini, ketika ada wanita mengeluarkan darah lebih dari 15, katakanlah contoh yang mudah, dalam 1 bulan mengeluarkan darah terus-menerus selama 1 bulan, warnanya sama. Kemudian ingat akan adat kebiasaan haid setiap bulannya. Dilihat, oh adat saya setiap bulan selalu tidak sama. Kemudian dia ingat daur siklusnya, perputaran haidnya.
saya tanggal sekian, head sekian, tanggal sekian, sekian. Perputarannya dia tahu. Perputarannya itu bagaimana, berulang atau tidak? Biasanya kan dalam angka-angka head yang kita alami ada putaran yang selalu biasanya kembali. Misalkan bulan 1 itu head 7 hari, bulan 2 6 hari, bulan 3 5 hari. Berarti biasanya head 7 6 5. Terkadang itu putaran seperti itu kembali lagi 7 6 5. Arti itu namanya daurnya sudah berulang. Berarti siklus perputaran head setiap bulan itu sudah berulang. Kemudian kita perlu tahu juga head kita setiap bulan intidom atau tidak. Nah ini pentingnya nulis. Kita lihat setiap bulan 1, 2, 3 intidom itu apa? Urut atau tidak. Dari angka yang terbesar menuju angka yang terkecil, atau dibalik dari yang terkecil menuju angka yang terbesar. Ini juga harus tahu ya. Karena apa? Nanti beda cerita, beda hukum. Oh saya tahu biasanya head bulan ini sekian. Misalkan saya contohkan tadi 7, 6, 5. Berarti urut dari angka 7 besar menuju 6 menuju 5. Ini namanya intidom. Ini kita harus paham. Andaikan kita mengalami istihadah, berarti kita sudah tahu, oh karena saya siklusnya sudah berulang, namanya daurnya sudah takarur. Kita lihat adatnya setiap bulan, urut nopo mboten. Itu berarti namanya intidom atau tidak. Kemudian ada cerita lagi dari urutan setiap bulan itu, memang dia benar-benar ingat urutannya seperti itu atau lupa. Kadang ada namanya di sini kasusnya itu nisyanul intidom, lupa urutannya. Apakah 7, 5, 7, 6, 5 atau dibalik 5, 6, 7. Terkadang lek dieling-eling kan ngoten to nggih. Biasanya niku lek mboten 7, 6, 5. Eling ngoten to. Lah ini namanya nisyanul intidom. Nanti beda cerita juga beda hukum. Dari kesimpulan kemarin surah yang keempat, ketika ada wanita yang sudah pernah haid dan suci, berarti sudah berulang kali haid. Kemudian darah yang dikeluarkan cuma satu macam, dia bisa mengetahui adatnya setiap bulan, berapa lama dia haidnya, berapa lama dia suci. Kemudian adatnya setiap bulan selalu tidak sama, maka bisa disimpulkan nanti ada 3 hukum. Ada yang dikembalikan kepada adat yang berbeda-beda. Yang kedua, ada yang dikembalikan kepada giliran yang paling sedikit. Jadi ketika mens kan ada giliran-giliran, biasanya bulan ini berapa, bulan ini berapa. Itu nanti ada hukum yang dikembalikan kepada giliran yang paling sedikit. Ada lagi yang dikembalikan kepada giliran yang paling akhir. Berarti sebelum dia istihadah itu namanya giliran yang paling akhir. Jadi ada 3 hukum. Ada yang dikembalikan kepada adat yang selalu berbeda, ada yang dikembalikan kepada giliran yang paling sedikit, ada yang dikembalikan kepada giliran yang terakhir. Ini harus benar-benar paham. Untuk menentukan darah yang kita keluarkan jangan sampai salah. Jadi pentingnya nyatet. Kalau sekedar diingat, kalau memang akhirnya tajam tidak masalah, lihat, oh saya biasanya main sekian-sekian, tidak apa-apa kalau memang benar-benar ingat. Permasalahannya nanti ketika ada lupanya. Kalau dicatatkan enak, bisa kita buka kembali. Ketika kita mengalami istihadah, maka bisa dibuka
menentukan, oh kebiasaan haid saya seperti ini, maka nanti hukumnya juga seperti ini. Ini sekarang saya menerangkan tentang wanita yang sudah pernah haid dan suci, kemudian siklusnya sudah berulang. Jadi perputaran haidnya itu sudah berulang dari angka-angka yang sama. Adatnya intidom, urut. Kemudian tapi dia nisyanul intidom, lupa akan urutan kebiasaan haidnya setiap bulan. Maka nanti hukumnya itu bagaimana? Ketika ada wanita yang seperti ini, nanti haidnya dikembalikan kepada giliran yang paling sedikit. Mumet ya? Maksudnya begini, ketika kita mengalami istihadah, berarti darah yang dikeluarkan lebih dari 15 hari 15 malam, jangan sampai kita menyimpulkan wis gak angel-angel sing 15 itu haidnya, selebihnya istihadah. Jangan demikian. Nah, ini yang harus benar-benar kita pahami. Karena apa? Ada hukumnya masing-masing. Beda cerita, nanti juga beda hukum. Kalau ini kan beda kasus, beda hukum. Koyo narapidana ya. Biasanya kesalahan kan? Ada kasusnya apa? Hukumnya juga berbeda-beda sesuai dengan kasus yang dialami. Dalam permasalahan haid juga demikian. Kasus yang dialami haidnya setiap bulan itu bagaimana? Kemudian dia mengalami istihadah, maka itu nanti juga dilihat dulu kasusnya, orangnya, ceritanya itu bagaimana. Karena ceritanya masing-masing itu juga menentukan hukum masing-masing. Tidak sama antara wanita yang satu dengan wanita yang lain. Ini sekarang saya contohkan, langsung pakai gambar ya, kersane lebih mudah difaham. Lek sekedar omongan kan rondo angel ya. Nanti bisa kita gambarkan ini pakai gambar supaya nanti bisa difahami. Karena apa? Ngajinya ini kan model bersambung. Jadi sejatuh sih kita mengikuti dari awal. Tapi ini kita cuplik, nggak masalah. Mudah-mudahan panjenengan saged paham. Ini dari keterangan tadi yang ada. Dari kesimpulannya, ketika wanita itu sudah memiliki adat, sudah pernah haid dan suci, kemudian mengalami istihadah dengan satu macam darah, atau tidak bisa membedakan darah yang dikeluarkan sama sekali, dia ingat akan adat kebiasaannya setiap bulan, kemudian dilihat adatnya setiap bulan biasanya selalu tidak sama. Maka ini uraian yang pertama di kasus yang pertama. Sampai saya belajar masalah hukum kasus yang pertama ini saya gambarkan. Sekarang mencontohkan bahwasanya takarrurud daur. Ada wanita yang sudah memiliki siklus men, dari perputaran petnya itu sudah berulang. Namanya takarrurud daur. Wantidhul adat. Ada kebiasaan haidnya setiap bulan selalu intidom. Intidom itu urut. Urut itu dari angka yang terbesar menuju angka yang terkecil, atau dibalik dari yang terkecil menuju yang terbesar. Tapi dia wanisyanul intidom, dia lupa akan urutannya. Mungkin catatan tidak ada, cuma diingat-ingat. Biasanya haidnya itu urutannya seperti itu, atau kebalikannya. Nah, ini namanya nisyanul intidom. Karena apa? Ketika nanti ada cerita lain tidak nisyanul intidom, itu nanti hukumnya beda lagi.
Sekarang kita menerangkan yang nisyanul intidom, lupa akan urutan haidnya setiap bulan. Cuma ingat biasanya berapa gitu saja, tapi urutannya dia yang lupa. Ma'al nisyanun naubatul akhirah, beserta dia itu lupa akan giliran yang akhir. Giliran akhir berarti giliran sebelum dia mengalami istihadah. Kemarin sebelum istihadah haid saya itu berapa lama, sucinya juga berapa lama, dia itu lupa. Faturatu ila aqallin naubi, maka nanti haidnya itu dikembalikan kepada giliran yang paling sedikit. Seperti contoh, misalkan bulan 1 biasanya dia haid 5 hari, bulan 2 biasanya haid selama 6 hari, bulan 3 biasanya haid 7 hari. Kita lihat dari siklus perputaran haidnya, bulan 1, bulan 2, bulan 3, dari angka 5, 6, 7. Berarti urut ya, 5 menuju 6 tambah besar, menuju 7 tambah besar, itu namanya intidom, urut. Jadi kita harus tahu seperti inilah, proses hitung-hitungan. Ini menentukan hukum haid nanti ketika kita mengalami istihadah. Oh, haid saya itu berapa bulan? Berapa bulan? Haid saya itu berapa hari? Ini kita lihat dari kasusnya dulu. Ada haid saya biasanya setiap bulan itu bagaimana? Siklusnya itu bagaimana? Urut atau tidak? Dari contoh yang ada ini dari 5, 6, 7 berarti urut. Kemudian bulan keempat dia benar-benar juga paham, biasanya haidnya itu 5 hari, kemudian bulan berikutnya 6 hari, bulan berikutnya 7. Jadi kita lihat dari angka-angka yang ada, biasanya 5, 6, 7. Ini kok kembali lagi 5, 6, 7. Berarti siklusnya itu sudah berulang. Kebiasaan haidnya dari angka 5, 6, 7 berulang lagi 5, 6, 7. Ini yang namanya takarrurut daur. Daur perputaran biasanya dia haid ini sudah berulang. Kemudian wantidamul adat, dari kebiasaan setiap bulan kita cek setiap bulan adatnya ini intidom, urut 5 menuju 6 menuju 7 berarti urut. Tetapi ada kasus yang lain, dia itu lupa akan intidomnya, tahu kalau kebiasaannya itu kalau dia 5, 6, 7. Tapi apa ndak 7-nya dulu, misalkan dibalik 7, 6, 5. Ada kebimbangan, ada kelupaan. Dilihat catatan dia tidak punya. Kalau catatan dia punya kan enak, berarti tidak ada namanya nisyanul intidom karena benar-benar tahu seperti itu. Tapi ini kasusnya dia hanya ingat biasanya haidnya itu 5, 6, 7. Tetapi apa benar ini perputarannya seperti itu? Apakah tidak 7-nya 7, kemudian 6 atau 5 atau angka-angka yang lain? Dia bingung. Maka ketika dia mengalami istihadah, wanita yang seperti ini daurnya sudah takarur, berarti siklusnya sudah berputar. Wantidamul adatnya urut, tetapi dia lupa akan intidomnya. Ketika dia istihadah, maka nanti haidnya dikembalikan pada giliran yang paling sedikit. Kita lihat dari kebiasaan haidnya 5, 6, 7. Haid yang paling sedikit berapa? 5, 6, 7. Haid yang paling sedikit 5. Berarti ketika dia istihadah nanti haidnya dikembalikan pada giliran yang paling sedikit. Ini loh bahayanya, jangan sampai kita itu menyimpulkan yang 15 itu haidnya, kemudian selebihnya adalah istihadah. Padahal seperti ini hukumnya, kalau sesuai keterangan, sesuai syariat, itu adalah haidnya dikembalikan kepada giliran kebiasaan haid yang paling sedikit. Ini suatu contoh kebiasaan haidnya setiap bulan seperti ini. Pada bulan ke-7 dia mengeluarkan darah lebih dari 15 hari. Misalkan ini saya buat mudah saja,
dalam 1 bulan dia mengeluarkan darah, sifatnya sama dari tanggal 1 sampai tanggal 30, semuanya sama. Maka bagaimana? Berarti kita lihat, karena dia sudah memiliki adat namanya mu'tadah. Kalau mu'tadah kemudian dilihat dari segi darah yang dikeluarkan, berarti dia adalah ghairu mumayyizah. Darah yang dikeluarkan cuma 1 macam. Kalau mu'tadah ghairu mumayyizah, maka harus dilihat dulu dia ingat kebiasaan haidnya atau tidak. Kalau ingat kebiasaannya, dilihat dulu siklusnya dia takarrur atau tidak, intizam atau tidak. Kalau contohnya seperti ini, daurnya sudah berulang, kemudian adatnya intizam, tetapi dia lupa akan urutan haidnya biasanya setiap bulan. Ketika mengalami istihadah, berarti contoh ini yang bulan ke-7, haidnya itu dikembalikan kepada giliran yang paling sedikit. Maaf, ini berarti 5. Baca nafas. Ini kata contohnya 5, 6, 7, berarti ini haidnya adalah 5 hari. Ketika ada wanita mengeluarkan darah lebih dari 15 seperti ini, maka karena kita lihat tadi dia kasusnya seperti ini, dia lupa akan kebiasaan atau urutan haidnya setiap bulan, apakah 5-nya dulu, kemudian 6, kemudian 7, maka ketika istihadah haidnya dikembalikan pada giliran yang paling sedikit. Karena dicontohi giliran yang paling sedikit adalah 5, berarti ini ketika mengeluarkan darah lebih dari 15, ini yang 5 hari itu berarti haidnya. Kemudian selebihnya ini adalah istihadah. Kemudian pada bulan yang ke-7 seperti ini, biasanya kan kalau pengalaman pertama istihadah dia kan tidak tahu. Ketika ditunggu darah yang dikeluarkan, oh biasanya saya haid itu kalau nggak 5, 6 ya 7. Ini sudah 5 hari, sudah 6 hari, sudah 7 hari. Kemudian darahnya kok masih keluar. Berarti bagaimana? Apa yang harus kita kerjakan? Kita menunggu. Berarti tidak boleh langsung mandi. Oh, saya biasanya haidnya kalau tidak 5, 6, 7 sudah selesai, sudah suci. Lah ini kok setelah 5 hari, setelah 6 hari, setelah 7 hari kok masih keluar. Maka harus kita tunggu. Mungkin darah yang dikeluarkan ini tidak lebih dari 15. Karena apa? Ketika nanti darah yang dikeluarkan tidak lebih dari 15, maka seluruhnya darah dari awal sampai akhir itu dihukumi haid semua. Tetapi ketika ditunggu setelah hari yang ke-15, berarti kan ini darah tanggal 1, ditunggu sampai hari yang ke-15 kok masih keluar, berarti otomatis baru tahu kalau mengalami istihadah. Lah untuk menentukan darah yang dikeluarkan karena dia mengalami istihadah, berarti bukan berarti oh nanti yang 15 ini haidnya, selebihnya setelah 15 ini istihadah. Tidak demikian. Harus tahu seperti tadi. Jika memiliki kebiasaan haid harus tahu biasanya haid saya itu berapa setiap bulan, urut atau tidak, siklusnya bagaimana, siklusnya berulang atau tidak, benar ingat akan intizamnya atau tidak. Karena seperti ini ketika dia sudah memiliki siklus yang berulang,
kemudian adatnya juga intidom, tapi lupa intidomnya, lupa urutannya. Haidnya itu bukan kok 15, tetapi haidnya disesuaikan dengan giliran yang paling sedikit. Jadi kebiasaan haid yang paling sedikit. Karena dalam kebiasaan haid yang dialami yang paling sedikit itu adalah 5, maka ketika istihadah juga haidnya 5 hari. Tetapi di sini karena pengalaman pertama dia mengalami istihadah, otomatis di sini kan menunggu. Berarti mandinya nanti setelah hari yang ke-15. Karena belum tahu kalau mengalami istihadah. Padahal yang dihukumi haid cuma 5 hari. Setelah tahu kasusnya demikian, berarti haidnya cuma 5 hari. Dikembalikan pada giliran yang paling sedikit. Otomatis ketika mandinya di tanggal 15, haidnya cuma 5 hari, ada wajib qadha sholat. Mulai tanggal berapa? Dari contoh ini, qadha sholat mulai tanggal berapa? 6 sampai tanggal 15. Ini andaikan terjadi pada bulan Ramadan. Karena setelah hari ke-15 tahu kalau mengalami istihadah. Oh, berarti haidnya saya cuma 5 hari. Karena saya lupa akan intidomnya. Oh, kalau haidnya 5 hari, mandinya setelah tanggal 15, berarti kalau puasa berapa hari? Kalau sholat tadi setelah 5, berarti 6 sampai 15. Sekarang kalau puasa kodoknya berapa hari? Tepat jam ke-15 hari. Karena apa? Kalau puasa meskipun haid kan tetap puasa. Ya, sama kan? Beda dengan sholat. Kalau tadi saya tanyakan karena mandinya kan pengalaman pertama mandinya kan setelah 15. Padahal yang dihukum haid cuma 5 hari. Berarti kalau mandinya setelah 15 jelas ini kan di sini. Di sini kan istihadah, padahal orang istihadah itu hukumnya sama dengan orang suci. Meskipun keluar darah tetap wajib menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Jika sholat ketika bulan Ramadan juga wajib melaksanakan puasa. Bedanya cuma di sini kalau sholat kan setelah hari yang dihukumkan dia wajib sholat tanggal 6, tapi dia kan tadi tidak tahu, menunggu tidak sholat, kemudian tahunya setelah tanggal 15. Berarti punya kewajiban qadha sholat mulai tanggal 6 sampai 15. Tetapi kalau bulan Ramadan masa dari tanggal 6 kan enggak. Karena apa? Dia haid juga wajib untuk qadha. Berarti qadhanya kalau puasa mulai tanggal 1 sampai 15. Oke, sampun paham ya? Sekarang andaikan kan ejong ya. Andaikan bulan berikutnya setelah dia mengalami istihadah bulan yang ke-7, bulan ke-8 kok masih mengalami istihadah lagi, berarti mengeluarkan darah lebih dari 15. Dilihat darahnya ini tetap sama, nggak ada perubahan darah. Kalau nanti ada perubahan darah beda lagi hukumnya. Sekarang yang saya contohkan, misalkan ini darahnya tetap sama, maka bagaimana? Hukumnya tetap sama, haidnya dikembalikan pada giliran yang paling sedikit. Karena kasusnya tadi dia kan nisyanul intidom, lupa akan urutan kebiasaan haidnya. Berarti biasanya haid diambil yang paling sedikit. Biasanya haid saya itu ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Dari angka-angka itu yang paling sedikit adalah 5. Berarti ketika istihadah dia haidnya dikembalikan pada giliran yang paling sedikit, yakni 5. Karena tadi ini pengalaman pertama yang bulan ke-7, bulan ke-8 ini pengalaman kedua. Kita lihat, berarti kita lihat posisi sebelum dia mengalami istihadah. Sebelum mengalami istihadah, daurnya, perputaran siklusnya itu di sini berulang berapa putaran? 5, 6, 7, kembali lagi 5, 6, 7. Berarti berapa putaran? Putaran 2. Tapi di sini angka-angkanya kita lihat 5, 6, 7 berapa bulan? 3.
5, 6, 7 3 bulan. Sini juga 5, 6, 7. Ini juga 3 bulan. Ini kita harus paham. Berarti daurnya berputar selama 3 bulan. Kenapa harus tahu putarannya? Ketika istihadah, mungkin istihadahnya itu terus beberapa bulan. Kita tahu nanti daurnya ini berputar selama berapa bulan. Ini nanti juga berlaku pada peristiwa istihadahnya. Karena di sini sebelum istihadahnya daurnya itu 3 bulan, berarti ketika istihadah ini juga daurnya 3 bulan untuk menentukan masalah mandinya. Semua mandinya pada daur pertama, karena di sini 3 bulan, di sini juga daur pertama ini berputar 3 bulan. Andaikan dia istihadah 3 bulan, berarti ini masuk daur yang pertama. Mandinya semuanya menunggu hari yang ke-15. Masalah hukum haidnya tetap sama, dikembalikan pada giliran yang paling sedikit. Andaikan pada bulan yang ke-4 kok masih istihadah lagi, sok tuh pirang-pirang bulan beristihadah. Enten dengan ada ini. Ini tidak hanya cerita, ini kasus nyata. Dulu para ulama salaf ini sudah meneliti pada wanita-wanita bangsa kaum Arab. Berarti ini bukan kok hanya cerita belaka, tapi memang kasus nyata. Kemudian pada era-era kita ini juga biasanya banyak terjadi seperti ini. Mungkin karena efek kapri yang sudah tawar, bisa beberapa bulan ini mengeluarkan darah. Dan ini untuk menentukan itu bagaimana. Harus tahu seperti ini, karena di sini tadi daurnya berputar 3 bulan, maka di sini daur pertama juga berputar 3 bulan. Pada daur yang pertama semuanya mandinya setelah hari yang ke-15. Pada daur yang kedua berarti dia memasuki bulan ke-4 mengalami istihadah. Karena tadi cuma berputar 3 bulan, kalau bulan ke-4 berarti sudah masuk daur yang ke-2. Daur yang kedua hukum haidnya tetap sama, yakni haidnya selama 5 hari, dikembalikan pada giliran yang paling sedikit. Bedanya tentang masalah mandi. Masalah mandinya karena tadi pengalaman pertama pada daur yang pertama semuanya menunggu hari yang ke-15. Tapi pada daur yang kedua mandinya setelah hari yang dihukumi haid, berarti setelah tanggal 5. Kemudian ada namanya mandi ikhtiyar, mandi yang wajib dikerjakan setelah hari yang dihukumi haid dan pada hari yang lebih. Karena tadi kan hukumnya faturatu ila aqallin naubi, dikembalikan kepada giliran yang paling sedikit. Berarti kan ada giliran yang paling banyak, lebih banyak dari giliran yang paling sedikit. Yang lebih banyak dari 5 itu kan 6 dan 7. Berarti pada putaran daur yang kedua setelah mandi, setelah hari yang dihukumi haid, kemudian ada namanya wajib mandi lagi, mandi ikhtiyar. Berarti pas tanggal 6 dan juga tanggal 7. Ketika istihadah ini pada tanggal 6 dan tanggal 7 itu hukumnya sama dengan mutahayyirah. Besok itu diterangkan ketika mutahayyirah itu hukumnya cuman muhtamil, tidak ada hukum pasti. Jadi mungkin dia dalam keadaan haid, mungkin dalam keadaan suci. Berarti di sini wajib mandi. Bedanya itu kalau pada mutahayyirah mandinya akan melaksanakan sholat. Berarti ketika melaksanakan sholat 5 waktu, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi, subuh mandi. Itu kalau mutahayyirah. Kalau kasusnya di sini mandinya cuman setelah hari yang dihukumi haid, kemudian hari yang lebih. Tidak kok akan setiap melaksanakan sholat. Tapi hukumnya yang tetap sama. Pada tanggal 6 dan 7 ini muhtamil. Berarti hukumnya mungkin haid, mungkin suci. Berarti kalau mungkin haid, dia itu tidak diperbolehkan untuk masuk
masjid. Contohnya yang seperti itu. Kalau mungkin dia suci berarti wajib melaksanakan sholat. Berarti hukumnya sebagian seperti orang suci, sebagian seperti orang yang haid. Jadi pada tanggal 6 dan 7, kalau hukumnya seperti orang haid berarti tidak boleh diistimta bainas surra wa rukbah. Ngertos ya? Napa niku? Di alap soko karo bojone, digawe seneng-seneng bojone bainas surra wa rukbah, antara pusar dan lutut. Pun paham nih ibu-ibu nggih. Pokoke gak oleh diudak-udak, kalau digawe guminan bojone bainas surra wa rukbah, antarane udah kalau dengkul. Iki daerah sing rawan nggih. Kemudian tidak boleh lagi berhubungan suami istri. Berarti pada tanggal 6 dan 7 kan apa? Hukumnya muhtamil, mungkin haid, mungkin suci. Tapi dia tetap kewajiban melaksanakan sholat. Kalau bulan Ramadan juga wajib puasa. Tapi hukumnya tadi harus berhati-hati. Ketika tanggal 6 dan 7 berarti ini rawan. Dia hukumnya sebagian seperti orang yang haid, berarti tidak boleh membaca Al-Quran selain waktu sholat. Kalau ketika sholat karena juga diwajibkan sholat, karena hukumnya seperti halnya orang yang suci. Tapi bolehnya membaca Al-Quran ketika waktu sholat saja. Ketika tidak waktunya sholat tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Berarti pada tanggal 6 dan tanggal 7 menyentuh pun tidak boleh, membawa juga tidak boleh. Sekarang andaikan pada bulan 11 dia kok masih istihadah lagi, maka bagaimana hukumnya? Tetap sama, dikembalikan pada giliran yang paling sedikit. Mandinya juga sama setelah hari yang dihukumi haid dan hari-hari yang lebih. Ini tanggal 6 dan 7 mandi ikhtiyat. Andaikan kok masih seperti itu lagi, hukumnya tetap sama, mandinya juga sama. Andaikan kok masih seperti ini seterusnya, ini hukumnya tetap sama, mandinya juga sama. Karena apa? Sudah melewati daur yang kedua dan daur yang lebih. Ini ketika daur yang pertama harus diperhatikan mandinya semuanya setelah tanggal 15. Tapi ketika masuk daur yang kedua, mandinya setelah hari yang dihukumi haid dan wajib mandi ikhtiyat pada hari yang lebih. Sekarang saya simpulkan seperti ini. Ketika ada wanita mengeluarkan darah lebih dari 15, ini contohnya misalkan biasanya saya mengeluarkan darah selama 7 hari, ini setelah 7 kok belum ditunggu sampai hari yang ke-15 kok masih keluar darah, berarti mengalami namanya istihadah. Ketika mengalami istihadah seperti itu tadi, jangan sampai kita mengambil hukum yang instan, yang 15 itu haidnya, selebihnya adalah istihadah. Tidak demikian, karena ada hukum tersendiri bagi wanita yang istihadah. Setiap cerita nanti hukumnya juga berbeda. Ini pentingnya kita itu untuk memiliki catatan khusus. Karena apa? Ketika nanti kita ingat akan adat yang kita alami setiap bulan, itu nanti hukumnya bisa enak. Kalau kita tidak mengetahui adat-adat kita setiap bulan, hukumnya mengkerut. Jadi ini kimawon sing eling, ingat akan adatnya setiap bulan saja, itu hukumnya kayak sampai belajar kan kasih angin. Apalagi yang tidak ingat akan kebiasaan haidnya, malah angel malih. Jadi ini kita simpulkan, ketika ada wanita mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, kemudian dia sudah pernah haid dan suci, berarti sudah memiliki adat-adat kebiasaan haid setiap bulan, darah yang dikeluarkan satu macam atau tidak bisa membedakan karena memang ruwetnya tidak bisa atau memang ketidaktahuannya, maka itu namanya ghairu mumayyizah. Ingat akan adat kebiasaannya setiap bulan. Oh, saya haid biasanya sekian hari bulan ini, sekian hari bulan ini. Maka dilihat lagi kebiasaan haidnya biasanya teratur atau
atau tidak, berbeda-beda tiap bulan atau tidak. Ketika tidak sama antara tiap bulan, maka harus tahu perputaran haidnya biasanya bagaimana, sudah berulang atau belum. Kemudian adatnya tiap bulan urut atau tidak. Ingat akan urutan kebiasaan haidnya atau tidak. Tadi yang saya contohkan, ketika dia lupa akan urutannya, maka nanti haidnya dikembalikan kepada giliran yang paling sedikit. Berarti kebiasaan haid yang paling sedikit. Kita ambil hukum haidnya, kebiasaan haid yang paling sedikit, berarti selebihnya darah yang dikeluarkan itu adalah darah istihadah. Berarti kita ketika dihukumi istihadah tetap wajib mengerjakan sholat, ketika Ramadan juga wajib mengerjakan puasa. Tapi hati-hati sholatnya orang istihadah. Ada cara-cara yang harus dikerjakan sebelum sholat. Ketika orang dihukumi istihadah, maka nanti sholatnya itu sebelum sholat harus dibersihkan terlebih dahulu. Istinja, diistinjai dulu. Cara sampai dicawi irian deh. Tapi dengan cara tertentu, dengan cara jongkok. Panjenengan istinja atau cawi niku pripun? Ngadeg napa ndodo? Alhamdulillah berpaham ya. Ketika kita istinja yang benar itu harus pakai jongkok, tidak cukup dengan berdiri. Karena apa? Bagian dohir dari farji kita ini sebatas mana? Ketika kita jongkok, yang terlihat itu adalah dohir. Berarti itu wajib kebasuh, wajib untuk dibersihkan. Ketika panjenengan istinja dengan cara berdiri, otomatis seminggu dohir tidak bisa bersih secara secara normal, tidak bersih keseluruhannya. Berarti istinja harus pakai jongkok. Begitu juga dengan istihadah. Sebelum istihadah harus diistinjai dulu. Caranya bagaimana? Pakai jongkok, dibersihkan. Setelah bersih, ketika darahnya keluar banyak, berarti harus disumpal pakai kapas. Kapas dulu. Disumpal pakai kapas. Setelah disumpal pakai kapas, pakai pembalut, ya otomatis pakai celana dalam, masa pembalut saja, cemplung gitu. Saya ulang lagi, istinja sudah bersih, yakin bersih, kemudian disumpal pakai kapas, dimasukkan pada lubang bagian dalam. Jangan dohirnya saja, karena apa? Ketika nanti dibuat gerak sholat, mengkhawatirkan kapasnya ini terjatuh, lepas, mesret ya. Jadi dimasukkan sedikit pada dohir vagina itu ya. Dimasukkan, baru pakai softtek, celana dalam. Kemudian langsung wudhu. Wudhunya juga ketika istihadah. Ngapunten biasanya pripun lihat lek wudhu istihadah. Itu kan nawaitul ghusl li raf'il hadasin asghar. Tidak bisa lirafil hadasil asghar. Karena apa? Panjenengan masih terus mengeluarkan darah, berarti kan masih mengandung hadas kecil. Berarti niatnya nawaitul wudu'a listibahatis sholat. Dan betul sakit niat ingsun wudu krono diperbolehkan melaksanakan. Kemudian satu kali bersuci hanya diperbolehkan satu kali fardu. Misalkan wudhu sholat maghrib belum batal, tidak boleh dipergunakan sholat isya. Itu kalau istihadah. Kalau tidak istihadah kan maghrib belum batal bisa digunakan isya. Tetapi kalau istihadah wudhu sholat maghrib hanya bisa digunakan maghrib saja. Ketika akan melaksanakan sholat isya berarti harus diulang lagi dari awal. Alhamdulillah dengan sekali ini saya ingkang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.